Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ibrahim alaihissalam merupakan putra dari Azar, seorang pemahat dan pedagang patung yang dijadikan berhala untuk sesembahan. Riwayat lain menyebutkan dari Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ibrahim adalah putra dari Tariq bin Nahur bin Saruk bin Ragu bin Falik bin Abir bin Nyali bin Arfakasyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Padang Aram di dalam kawasan kerajaan Babilonia yang kala itu dipimpin oleh raja bernama Namrud bin Kan'an. Pada saat itu Babilonia termasuk kerajaan yang makmur dan subur, yang sejahtera dan rakyatnya hidup senang. Namun sayangnya penduduk kerajaan itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri dari lumpur dan tanah. Sebagai calon dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebenaran, Nabi Ibrahim alaihissalam telah diilhami akal sehat, pikiran yang sangat tajam, dan kesadaran di antara penduduk penyembah patung. Ketika Nabi Ibrahim telah mencapai umur yang cukup dewasa, beliau telah dapat membedakan yang mana yang hak dan batil. Kemudian beliau meyakini bahwa dirinya dan semua makhluk yang ada di dunia pasti ada yang menciptakan. Beliau sadar bahwa berhala yang disembah oleh ayah ataupun masyarakat Babilonia tidak dapat makan, tidak dapat minum hingga berbicara, sehingga mana mungkin mereka adalah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mencari di mana dan siapakah Tuhan itu sebenarnya. Tuhan yang mana telah menciptakan dirinya dan seluruh makhluk di dunia ini. Perjalanannya mencari Tuhan bermula saat Nabi Ibrahim melihat bintang yang bercahaya dan menyangka bahwa itu adalah Tuhan. Namun saat bintang itu menghilang di langit dari pandangan mata, Ibrahim alaihissalam pun tidak percaya bahwa bintang adalah Tuhan sesungguhnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan dan ia berpikir juga bahwa itu adalah Tuhan. Lagi-lagi ketika bulan menghilang pada pagi hari, beliau menyadari bahwa bulan bukanlah Tuhan. Saat pagi hari tiba, beliau kembali melihat matahari. Ibrahim alaihissalam berpikir pula bahwa matahari adalah Tuhan karena lebih besar dari bintang dan bulan. Tapi ketika matahari terbenam dan waktu malam telah tiba, beliau tersadar matahari juga bukanlah Tuhan. Hingga Nabi Ibrahim pun tahu dan menyimpulkan bahwa sesuatu yang tampak mata bukanlah Tuhan, karena baginya Tuhan tidak akan pernah hilang. Demikian beliau menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dari semua makhluk. Kisah dari Nabi Ibrahim tersebut diabadikan di dalam surat Al-An'am ayat 76-78, yang mana artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata lagi kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari yang kamu persekutukan." Quran surat Al-An'am ayat 76-78.
Setelah Nabi Ibrahim memperoleh hidayah, Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhan yang selama ini beliau cari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk termasuk bintang, bulan, matahari maupun dirinya sendiri. Kemudian Ibrahim alaihissalam ingin memerangi syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan ayah maupun masyarakat Babilonia. Namun sebelumnya ia ingin mempertebal iman dan keyakinannya terlebih dahulu supaya hatinya tentram dan semakin yakin. Beliau melakukannya untuk membersihkan keraguan yang kemungkinan sesekali mengganggu pikirannya. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Lalu berserulah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidaklah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Betul wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan, sehingga keyakinan di hatiku semakin menjadi tebal dan kukuh kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonan dari Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan olehnya untuk menangkap 4 ekor burung dan memperhatikan serta meneliti bagian tubuh-tubuh burung itu, lalu memotongnya menjadi kepingan. Tubuh burung yang sudah hancur itu kemudian untuk diletakkan di atas puncak dari 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali untuk memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak bagian tubuhnya itu. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, ke-4 ekor burung itu datang berterbangan dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala setelah mendengar panggilan dari Nabi Ibrahim, lalu hinggap dengan wujud hidup di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan, di mana kuasa menghidupkan kembali makhluknya. Demikian permohonan Ibrahim alaihissalam terkabul. Hatinya menjadi tentram dan keraguannya pun menghilang. Keimanan serta keyakinannya pun semakin tebal dan dalam. Riwayat ini diabadikan di dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 260, yang mana artinya, "Ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.' Allah berfirman, 'Belum percayakah engkau?' Dia Ibrahim menjawab, 'Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang.' Dia Allah berfirman, 'Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkan di atas setiap bukit 1 bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.